Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang investasi. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, atas nama saya Trisna Livia Uswatun Hasanah dengan NPM 1910104007. Kemudian yang kedua, Lutfi Siti Nur Fadilah dengan NPM 1910104046. Kemudian Sonya Dia Pradita dengan NPM 19104094. Yang terakhir ada Ahmad Prabowo dengan NPM 1910104111. Investasi utang. Investasi utang atau debt investment ditandai dengan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu dari pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Perusahaan mengukur investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi jika tujuan dari model bisnis perusahaan adalah untuk memiliki aset keuangan untuk menerima arus kas kontraktual yang mana dimiliki untuk ditagih. Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah pengakuan awal dari investasi dikurangi pembayaran kembali, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif, dan setelah dikurangi dengan pengurangan dari tidak tertagihnya. Jika kriteria untuk pengukuran pada biaya perolehan diamortisasi tidak terpenuhi, maka investasi utang dinilai dan dicatat sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar sendiri adalah jumlah di mana aset dapat ditukar antara pihak yang berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Investasi utang, biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan harus mengamortisasi premi atau diskonto dengan menggunakan metode bunga efektif, yang mana perusahaan menerapkan metode bunga efektif untuk menginvestasi obligasi dengan cara yang sama dengan utang obligasi. Untuk menghitung pendapatan bunga, perusahaan menghitung suku bunga efektif pada saat investasi dan menerapkan suku bunga pada jumlah tercatat awal untuk setiap periode bunga. Jumlah tercatat investasi meningkat sebesar amortisasi diskonto atau menurun sebesar amortisasi premi di setiap periode. Contoh investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi. Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation senilai $100.000 dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar $92.278. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan yield sebesar 10%. Bunga dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli. Maka pencatatan investasi dilakukan pada tanggal 1 Januari 2011, yaitu dengan menuliskan investasi utang pada bagian debit dengan angka 92.278, kemudian menuliskan kas pada bagian kredit dengan angka 92.278. Saya Lutfi Siti Nur Fadilah akan melanjutkan materi mengenai daftar pendapatan bunga dan amortisasi diskonto. Pada tanggal 1 bulan Januari 2011, jumlah tercatat obligasi sejumlah $92.278. Kemudian pada tanggal 1 bulan Juli, kas yang diterima sejumlah $4.000. $4.000 ini dari $100.000 dikali 0,08 dikali 6/12. Kemudian pendapatan bunganya 4.614 dari 92.000
278 dikali 0,10 dikali 6/12. Kemudian amortisasi diskonto obligasinya ada $614 dari 4.614 dikurangi 4.000. Sedangkan jumlah tercatat obligasinya ada 92.892 dari 92.278 ditambah 614. Begitu terus sampai tanggal 1 bulan Januari tahun 2016. Selanjutnya, untuk mencatat jurnal penerimaan pembayaran bunga setengah tahun pada 1 Juli 2011, ada kas sejumlah 4.000 dan investasi utang sejumlah 614 di debit dan pendapatan bunga sejumlah 4.614 di kredit. Yang kedua ada jurnal untuk jumlah bunga dan amortisasi pada tanggal 30 Desember 2011, yaitu ada piutang bunga sejumlah 4.000 dan investasi utang sejumlah 645 di debit, sedangkan pendapatan bunga sejumlah 4.645 di kredit. Untuk laporan keuangan per tanggal 30 Desember 2011, ada aktiva lancar berupa piutang bunga sejumlah 4.000, investasi jangka panjang berupa sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo pada biaya yang diamortisasi sejumlah 93.537. Untuk laporan laba ruginya, pendapatan dan keuntungan lain, pendapatan bunga sejumlah 9.259. Selanjutnya, materi mengenai investasi utang nilai wajar. Misalnya, beberapa perusahaan sering memiliki investasi utang dengan tujuan untuk menjualnya dalam waktu yang singkat. Perusahaan yang menghitung dan melaporkan investasi utang pada nilai wajar mengikuti jurnal akuntansi yang sama dengan investasi utang yang dimiliki untuk ditagih selama periode pelaporan. Namun, pada saat tanggal pelaporan, perusahaan menyesuaikan biaya pelaporan diamortisasikan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba neto. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi adalah perubahan neto nilai wajar pada investasi utang dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya, untuk contoh investasi utang pada nilai wajar atau efek tunggal, diilustrasikan Robin Concorp membeli obligasi senilai $100.000 dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar $92.278. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan yield sebesar 10%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Berikut adalah jurnal untuk tahun 2011. Pada tanggal 1 Januari 2011, dicatat investasi utang sejumlah $92.278 di debit dan kas $92.278 di kredit. Tanggal 1 Juli 2011 dicatat kas sejumlah $4.000 dan investasi utang sejumlah $614 di debit dan pendapatan bunga sejumlah $4.614 di kredit. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2011 dicatat piutang bunga sejumlah 4.000 dan investasi bunga sejumlah 645 di debit, sedangkan pendapatan bunga sejumlah 4.645 di kredit. Selanjutnya, perhitungan keuntungan yang belum direalisasi pada nilai wajar investasi utang. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai wajar pada 31 Desember 2011 sebesar $95.000 dikurangi dengan biaya perolehan diamortisasi pada 31 Desember 2011 sebesar $93.537. Hasilnya, keuntungan atau kerugian akibat pemilikan belum direalisasi sebesar $1.463. Kemudian jurnalnya, penyesuaian nilai wajar debit sebesar $1.463, keuntungan atau kerugian akibat pemilikan belum direalisasi kredit sebesar $1.463. Kemudian penyajian laporan keuangan atas investasi utang pada nilai wajar. Laporan posisi keuangan investasi terdiri dari investasi utang sebesar $95.000,
Aset lancar terdiri dari piutang bunga sebesar $4.000. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan bunga sebesar $9.259 didapatkan dari $4.614 ditambah dengan $4.645. Keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebesar $1.463. Contoh investasi utang pada nilai wajar portofolio. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk portofolio dari investasi utang, asumsikan bahwa Web Corporation memiliki 2 investasi utang yang dihitung pada nilai wajar. Berikut perhitungan penyesuaian nilai wajar efek. Portofolio investasi 31 Desember 2011. Investasi untuk obligasi 8% Watson Corporation dengan biaya perolehan diamortisasi sebesar $93.537, nilai wajar $103.600, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi $10.063. Investasi obligasi 10% Anacom Corporation dengan biaya perolehan diamortisasi $200.000, nilai wajar $180.400, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi min $19.600. Total portofolionya, biaya perolehan diamortisasi sebesar $293.537, nilai wajar $284.000, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi min $9.537. Saldo penyesuaian nilai wajar efek sebelumnya 0, penyesuaian nilai wajar efek, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi menjadi $9.537. Kemudian Web mencatat jurnal penyesuaian pada akun penyesuaian nilai wajar efek untuk mencatat penurunan nilai dan untuk mencatat kerugian sebagai berikut. Jurnal tanggal 31 Desember 2011. Keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi laba rugi debit sebesar $9.537, penyesuaian nilai wajar efek kredit sebesar $9.537. Kemudian, Web melaporkan kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebesar $9.537 dalam laporan laba rugi. Penjualan investasi utang. Asumsikan bahwa Web Corporation menjual obligasi Watson pada tanggal 1 Juli 2012 seharga $90.000 pada saat biaya perolehan diamortisasi sebesar $94.214. Perhitungan kerugian yang direalisasi adalah sebagai berikut. Biaya perolehan diamortisasi untuk obligasi Watson sebesar $94.214 dikurangi dengan harga jual obligasi sebesar $90.000. Hasilnya kerugian atas penjualan obligasi sebesar $4.214. Kemudian jurnal penjualan obligasi Watson pada tanggal 1 Juli 2012, kas debit sebesar $90.000, kerugian atas penjualan investasi utang debit sebesar $4.214, investasi utang kredit sebesar $94.214. Portofolio investasi utang 31 Desember 2012. Investasi obligasi 10% Anacom Corporation, total portofolionya dengan biaya perolehan diamortisasi $200.000, nilai wajar $195.000, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar min $5.000. Saldo penyesuaian nilai wajar efek sebelumnya sebesar min $9.537. Penyesuaian nilai wajar efek untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar $4.537. Berikut jurnal untuk mengurangi saldo akun penyesuaian menjadi $5.000 pada tanggal 31 Desember 2012. Penyesuaian nilai wajar efek debit sebesar $4.537, keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi laba rugi kredit sebesar $4.537. Penyajian laporan keuangan. Laporan posisi keuangan Web Corporation pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut.
investasi yang terdiri dari investasi utang pada nilai wajar sebesar $195.000. Aset lancar terdiri dari piutang bunga sebesar 0. Kemudian laporan laba rugi Web Corporation pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut. Pendapatan dan beban lain-lain terdiri dari pendapatan bunga sebesar 0, kerugian atas penjualan investasi sebesar $4.214, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar $4.537. Selanjutnya adalah opsi nilai wajar. Dalam beberapa situasi, perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menggunakan akuntansi untuk investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi, tetapi ada yang menggunakan akuntansi untuk investasi pada nilai wajar, dengan semua keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar yang dilaporkan dalam laba rugi. Alasan yang paling umum adalah untuk mengatasi pengukuran atau pengakuan yang tidak terkait. Kemudian misalkan, asumsikan bahwa Pirelli membeli investasi utang di mana pihaknya berencana untuk mengelola atas dasar dimiliki untuk ditagih dan dihitung sebesar biaya perolehan diamortisasi. Pirelli juga mengelola dan mengevaluasi investasi ini dalam hubungannya dengan liabilitas terkait pada nilai wajar. Pirelli memiliki ketidakterkaitan pada aset keuangan terkait meskipun nilai wajar investasi dapat berubah. Tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui, sedangkan keuntungan dan kerugian atas liabilitas dicatat dalam laba rugi. Kemudian untuk mengatasi pengaitan ini, sebagaimana disebutkan dalam slide sebelumnya, alasan yang paling umum adalah untuk mengatasi pengukuran atau pengakuan yang tidak terkait. Dalam hal ini, perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan pada nilai wajar. Opsi ini diterapkan atas dasar instrumen per instrumen yang umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali melakukan pembelian aset keuangan atau terjadinya liabilitas keuangan. Jika perusahaan memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar, instrumen ini diukur pada nilai wajar sampai perusahaan tidak memiliki kepemilikan. Dengan memilih opsi nilai wajar untuk berinvestasi utang, perusahaan akan mencatat keuntungan dan kerugian dalam laba rugi, yang akan menyaling hapus keuntungan dan kerugian yang dicatat pada liabilitas, sehingga memberikan informasi yang lebih relevan tentang aset keuangan yang terkait. Kemudian, sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Hardy Company memilih obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Hardy berencana untuk memiliki investasi yang sampai jatuh tempo dalam jangka waktu 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2011, biaya perolehan diamortisasi investasi ini adalah €100.000. Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2011 adalah €113.000. Jika Hardy memilih opsi nilai wajar untuk memperhitungkan investasi ini, jurnal yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut. Investasi utang obligasi Jerman debat sebesar €13.000, kemudian keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi laba rugi kredit sebesar €13.000. Dalam situasi ini, Hardy menggunakan akun yang berjudul investasi obligasi Jerman untuk mencatat perubahan nilai wajar pada tanggal 31 Desember. Kemudian perusahaan tidak menggunakan akun penyesuaian nilai wajar efek karena akuntansi untuk opsi nilai wajar atas dasar investasi per investasi, bukan atas dasar portofolio. Oleh karena Hardy memilih opsi nilai wajar, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dicatat sebagai bagian dari laba neto. Meskipun Hardy mengelola investasinya atas dasar dimiliki untuk ditagih, Hardy harus terus menggunakan metode nilai wajar untuk mencatat investasi ini sampai tidak memiliki kepemilikan efek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.